Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan kami dari kelompok 1, mata kuliah teori akuntansi. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas tentang pengungkapan laporan keuangan. Tetapi sebelum kami membahas tentang pengungkapan laporan keuangan, sebelumnya kami akan memperkenalkan diri kami dari kelompok 1. Saya sendiri dengan nama Estefan Francis Jagoto dengan NIM 63200016. Saya Dava Rinaldi Pratama dengan NIM 63200026. Saya Natalia Hulu dengan NIM 63200-143. Perkenalkan, saya Agustina Gebi Mahardika dengan NIM 632079. Baik, itu adalah nama-nama kelompok dari kelompok 1. Kita akan langsung masuk pada pembahasan. Nah, pada saat ini kita akan membahas bab 1 yaitu pendahuluan, kemudian ada bab 2 pembahasan, dan ada bab 3 kesimpulan. Untuk latar belakang, kita masuk yaitu latar belakang teori akuntansi yang berkaitan dengan pengungkapan laporan keuangan dan konsep pelaporan berkelanjutan atau sustainability reporting. Pengungkapan adalah proses cara atau pemberitahukan atau membuka data yang bersifat informasi dari suatu atau sumber-sumber kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi tersebut atau dalam hal ini pihak yang berkepentingan. Rumusan masalah. Rumusan masalah yang kita akan bahas yaitu ada apa yang dimaksud dengan pengungkapkan laporan keuangan, apa tujuan dari pengungkapkan laporan keuangan, kepada siapa informasi diungkapkan, apa saja informasi yang diungkapkan, dan bagaimana metode pengungkapan laporan keuangan. Pendahuluan. Di sini kita ada tujuan penulisan. Tujuan penulisan sendiri yaitu menjelaskan tentang mengungkapkan laporan keuangan, menjelaskan tentang tujuan pengungkapkan laporan keuangan, menjelaskan kepada siapa informasi diungkapkan, menjelaskan apa saja informasi yang diungkapkan, dan menjelaskan metode pengungkapkan laporan keuangan. Kedua yaitu pembahasan. Apa itu pengungkap laporan keuangan? Pengungkap laporan keuangan merupakan suatu konsep, metode, dan media bagaimana informasi laporan keuangan disampaikan kepada pihak yang berkepentingan. Selanjutnya, tujuan pengungkap laporan keuangan menurut para ahli. Itu menurut Enriquez pada tahun 2002, yaitu dia mendefinisikan pengungkap laporan keuangan sebagai berikut. Yaitu pengungkap laporan keuangan adalah untuk menyediakan informasi yang signifikan dan relevan kepada pemakai laporan keuangan. Yaitu 1, melindungi atau protektif, 2, informatif atau informatif, 3, kebutuhan khusus atau diferensial. Kepada siapa informasi diungkapkan? 1. Publik. Penggunaan wajib digunakan untuk mencegah pemakai laporan keuangan dari informasi yang dapat menyesatkan. 2. Investor. Untuk memahami strategi bisnis perusahaan dan meningkatkan kepercayaan investor untuk berinvestasi. 3. Kreditur. Digunakan untuk keputusan pemberian kredit atau perpanjang kredit. Informasi yang diungkapkan. Struktur ini pengaturan di Indonesia yaitu struktur ganda, yaitu IAI dan Bapepam atau OJK dalam hal ini.
OJK lebih berkepentingan dengan tingkat pengungkapan dan apa yang harus diungkapkan, terutama untuk kepentingan pendaftaran publik dan penawaran publik Metode dalam pengungkapan laporan keuangan. Informasi dapat disajikan dalam pelaporan keuangan sebagai berikut. 1. Pos laporan keuangan atau pos laporan keuangan. 2. Catatan kaki atau catatan atas laporan keuangan. 3. Penggunaan istilah teknis atau terminologi. 4. Penjelasan dalam kurung. 5. Lampiran. 6. Penjelasan auditor dalam laporan auditor. 7. Komunikasi manajemen dalam bentuk surat atau pernyataan resmi. Keunggulan catatan atas laporan keuangan, yaitu 1. Mengungkapkan informasi non-kuantitatif tanpa harus mengganggu penyajian utama dalam laporan keuangan. 2. Mengungkapkan informasi non-kuantitatif tanpa harus mengganggu penyajian utama dalam laporan keuangan. 3. Mengungkapkan rincian pos-pos tertentu yang dianggap penting tanpa mendistraksi jumlah total suatu pos atau tanpa mengganggu susunan penyajian pos-pos dalam statement. 4. Menggunakan hal-hal yang bersifat kuantitatif. 5. Mempertahankan laporan keuangan sebagai ciri sentral pelaporan keuangan dengan ringkas dan jelas meskipun catatan atas laporan keuangan adalah bagian integralnya. Kelemahan catatan atas laporan keuangan. Yang pertama, catatan atas laporan keuangan sering dilakukan oleh pembaca karena membuat banyak kalimat daripada angka sehingga dianggap sulit dibaca. Yang kedua, catatan atas laporan keuangan kurang menjelaskan sendiri atau self-explanatory dibanding penyajian kos dalam laporan keuangan. Yang ketiga, kompleksitas perubahan cenderung menempatkan catatan atas laporan keuangan menjadi sasaran. Yang keempat, catatan atas laporan keuangan sering dijadikan substitusi untuk menyajikan suatu informasi sebagai kos laporan keuangan. Yang kelima, catatan atas laporan keuangan dapat membingungkan pembaca kalau isinya menegasi atau berlawanan. Kesimpulannya adalah kata pengungkap atau disclosure memiliki arti tidak menutupi atau tidak membingungkan. Disclosure bisa dikaitkan dengan laporan keuangan ialah bahwa laporan keuangan harus memberikan informasi dan penjelasan yang cukup mengenai hasil aktivitas keuntungan dan kerugian sebagai dampak yang dirasakan oleh perusahaan yang mendisclosure laporan keuangannya dapat dilihat dari beberapa indikator. Namun demikian tujuan utama memenuhi kebutuhan para stakeholder dapat dicapai. Presentasi dari kelompok kami ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Semoga membekas di hati para pembaca dan pendengarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.